Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mencoba untuk mereview kembali ya tentang materi graf yang kita mulai dari pertemuan kelima minggu lalu dan hari ini pertemuan keenam. Nah, saya coba buat materi graf ini untuk 2 pertemuan dalam satu video ini. Nah, seperti bahan yang saya share ini bawaan dari Rinaldi Munir, teori tentang graf. Ya, jadi kita coba masuk saja langsung. Nah, sebenarnya matematika diskrit ini akhir pembahasannya ini memang nanti dia akan untuk mencari jalan terpendek, memilih alternatif jalan. Nah, ini nanti terkait dengan teori graf. Nah, makanya sebelum UTS ini saya upayakan untuk masuk ke teori graf ya. Nah, sebenarnya graf ini seperti seperti penerapan dari matematika diskrit, tapi sudah dibawakan ke dunia nyata. Nah, jadi kita coba lihat dulu bagaimana definisi graf. Jadi graf ini digunakan untuk mempresentasi objek-objek diskrit yang saling berhubungan ya. Nah, contohnya seperti peta yang ada di bawah ini. Jadi graf ini dia nanti ada node, ada simpul, kemudian ada arah-arahnya seperti ini. Nah, jadi saat kita membicarakan graf, ini contoh paling simpel adalah peta. Nah, ini misalnya dari Brebes mau ke Tegal, terus mau ke Pemalang, terus atau dari Brebes mau ke Slawi dan seterusnya. Nah, ini semua kota-kota ini pada peta saling terhubung ya. Jadi ini yang hitam-hitam ini kota, lalu ini jalannya, jalurnya. Misalnya dari sini mau ke misalnya mau ke Rembang dari Brebes. Nah, jalannya nanti bisa terus saja dari sini atau misalnya mau singgah dulu ke Purwokerto, nanti baru naik kemari dan seterusnya. Nah, ini penerapan teori graf dalam dunia nyata. Ya, jadi bisa dibayangkan ya, ada hubungan-hubungan antar beberapa objek. Gitu. Kemudian ada juga tentang jembatan. Nah, jembatan ini juga merupakan penerapan dari teori graf. Jadi matematika diskrit ini memang banyak diterapkan ke dalam dunia real ya. Nah, jadi kalau jembatan seperti ini misalnya menghubungkan dari si A ke C, C ke A ke D, dan seterusnya. Ini semua ada kaitannya. Kalau ini kita gambarkan ke dalam bentuk matematik, ya, secara matematika diskrit itu seperti ini, kurang lebih. Jadi ada hubungan dari C ke D, C ke A ke B, ya. Nah, di graf ini dari teori inilah ada istilah graf ini simpul atau vertex. Nah, ini menyatakan jembatan. Kemudian ini sisi atau menyatakan jembatan. Nah, tadi yang ini menyatakan daratan. Jadi ini simpul namanya. Yang hitam-hitam ini simpul atau vertex. Kemudian ini sisi atau edge. Nah, oke. Nah, kemudian ini sejarahnya saja ya, karena memang awalnya itu dalam dunia nyata itu dipakai untuk jembatan, dipakai untuk jalan. Nah, ini yang tadi ya, secara matematikanya seperti ini. Graf itu terdiri dari himpunan yang berisi simpul dan juga himpunan yang berisi sisi. Ya, nah ini materi minggu lalu. Jadi di gambar 2 ini ada 3 graf, G1, G2, dan G3. Nah, dimana kalau G1 ini masih graf yang sederhana, ini hanya terdiri dari beberapa simpul dan juga beberapa sisi. Nah, ini tadi simpulnya vertex ya, makanya disimbolkan dengan V. Ini simpulnya 1, 2,
3, 4. Kemudian ini sisinya, ini tadi kan disingkat dengan H ya. Nah, sisi ini dituliskan seperti ini, 1, 2, 1, 3, terus koma lagi 2, 3, 2, 4, dan 3, 4. Nah, cara menuliskan sisi ini, jadi dari simpulnya ke simpul mana, simpul 1 ke simpul 3, nah ini cara menuliskan sisi. Ya, jadi bisa dibedakan ya, cara menulis simpul. Tadi saya ulangin, itu tinggal 1, 2, 3, 4, tapi penulisan sisi itu diambil berpasangan. 1,2, 1,3, 2,3 gitu kan, 2,4, 3,4. Nah, kemudian dengan graf yang lebih rumit lagi, ini namanya graf ganda. Nah, di sini sama sisinya 1, 2, 3, 4, simpulnya. Simpulnya 1, 2, 3, 4. Kemudian sisinya ini berpasangan seperti yang tadi. Jadi 1,2, 1,3, 1, terus 2, 2,3, 2,4, 3,4. Ya, tapi karena ada berganda ini berganda ini misalnya kayak yang di sini, saya perusak dulu. Nah, ini kan ada E4, ini 1,3, E3 juga 1,3. Nah, makanya 1,3-nya double. Tapi di sini disimpulkan ini H1, H2, H3, H4. Kalaupun sama, tapi tetap dibuatkan H-nya beda. Nah, ini ya kalau ganda ya. Nah, kemudian bagaimana dengan graf yang G3? Nah, sama simpulnya ini 1, 2, 3, 4. Kemudian sisinya nanti juga seperti itu, ada yang ganda juga ya. Kemudian di sini ada looping. Ini looping namanya. Ini ada H8. H8 ini, nah ini H8 ini 3,3. Karena emang dia looping, jadi dia cara menuliskan sisinya seperti itu. Langsung aja, kalau dia di simpul 3 berarti 3,3. Kalau nanti loopingnya di simpul 1 berarti 1,1. Ya, kurang lebih seperti itu ya penjelasannya. Nah, kemudian di sini ada lagi istilah-istilah yang lain ya. Jadi pada G2 itu sisi E3, 1,3 ini, dan tadi E4 ini 1,3 ini namanya sisi ganda ya, tadi saya bilang ya. Karena kedua sisi itu menghubungi dua buah simpul yang sama, yaitu 1 dan 3. Kemudian begitu juga dengan G3. Nah, ini namanya tadi saya bilang tadi loop. Nih tadi baru dijelaskan di sini ya. Loopnya ini karena memang ada yang bermula dari simpul yang sama dan berakhir di simpul yang sama. Nah, kemudian itu materi minggu yang lalu. Ini hari ini kita masuk jenis-jenis graf. Ya, jadi dari jenis graf ini ada beberapa jenis materi hari ini. Yang pertama ini graf sederhana atau simple graph. Kemudian graf tak sederhana. Nah, ini kalau misalnya tadi yang graf sederhana ini gambar 2, ada contoh graf sederhana ini. Ini graf sederhana, lalu yang simple graph ini ada sisi ganda atau gelang. Nah, ini yang tidak sederhana. Nah, ini G2 tadi ada simpul yang ganda, lalu sini ada simpul looping atau gelang ya. Jadi ini 2 termasuk jenis yang tidak simpel. Kemudian kalau berdasarkan orientasi arah pada sisi pada graf, nah ini ada 2 juga. Ada graf yang tidak berarah, artinya tidak ada diarahkan dari sisi mana harus ke sisi yang mana. Nah, ini contohnya pada gambar 2. Ini graf tidak berarah. Jadi ini semua namanya graf tidak berarah. Ya, nanti kita lihat bagaimana yang berarah. Nah, kalau yang berarah ini pada contoh gambar ketiga. Nah, ini
bedanya tadi kelihatan ya, kalau yang tadi tidak berarah kan tidak ada panah-panahnya ini. Jadi semua bebas. Yang tadi saya kasih lihat lagi. Nah, ini kan tidak ada ya arahnya. Misalnya dari simpul 1 harus kemana, kemana. Jadi semua ini bisa jalan. Kita bisa bebas berjalan. Tapi kalau graf yang berarah, nah ini sudah berbeda. Jadi kita harus lihat panahnya. Ini dari simpul 1 tidak bisa ke simpul 3 karena dia jalannya harus dari simpul 3 ke simpul 1 karena panahnya begitu. Kemudian ini juga dari simpul 1 ini bisa ke simpul 2 karena ada panahnya. Simpul 2 bisa ke simpul 1. Kemudian ini simpul 2 bisa ke simpul 4, simpul 4 bisa ke simpul 2. Simpul 2 bisa ke simpul 3 ya, tapi simpul 3 tidak bisa ke simpul 2 kan? Karena panahnya menujunya ke sana, bukan ke sini. Kemudian ini juga simpul 3 ke simpul 4 tidak bisa, tapi 4 ke 3 bisa. Nah, ini cara membacanya untuk graf berarah. Jadi harus diperhatikan tanda panahnya. Nah, kemudian ini jenis-jenis graf ya. Jadi ada graf sederhana, graf ganda, semu berarah, graf berarah juga, graf ganda berarah. Nah, ini ada sisi-sisinya yang boleh aturannya ya, nanti bisa dibaca saja. Nah, kemudian contoh penerapan graf ini pertama kalau dulu pernah belajar waktu kelas 6 SD ya, atau waktu SMP ini mungkin pernah dapat pelajaran fisika atau elektronika nggak salah saya dulu waktu zaman saya dulu ya nama mata pelajarannya. Nah, ini ada belajar tentang rangkaian listrik, tapi biasanya di fisika juga ada ya, di fisika. Nah, ini salah satu contoh penerapan teori graf. Nah, rangkaian listrik itu kan seperti ini ya, ada node-nodenya, ada simpulnya dihubungkan ke simpul yang lain gitu kan. Nah, ini salah satu penerapan dari graf. Kemudian, nah ini pada pelajaran kimia, kalau dulu ingat di SMA ya. Di SMA pelajaran kimia ini senyawa kimia karbon ini juga merupakan penerapan dari teori graf. Nah, jadi sebenarnya matematika diskrit ini sudah ada sejak kita saat SMP, SMA ini sudah ada ya, tapi memang kita tidak tahu sampai ke situ. Kemudian juga masalah biologi. Nah, dalam pelajaran biologi ada ya rantai makanan kan saat SMA. Nah, ini juga ini juga merupakan sebuah penerapan dari teori graf ya. Nah, ini ada programnya. Saya tidak ke situ. Nah, yang terakhir ini pemodelan mesin jajak. Ini vending machine. Nah, seperti tempat mesin untuk pemesanan minum otomatis ya, yang kita masukkan koin. Nah, ini juga menerapkan teori graf. Oke, sudah itu saja materi pada hari ini. Mudah-mudahan bisa sangat lebih mengerti ya, juga lebih bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, di tutorial berikutnya pada pertemuan minggu depan. Minggu depan masih ada satu pertemuan ya, pertemuan 7 sebelum UTS, jadi nanti kita masih lanjut di tanggal tetap di hari Kamis ya, karena ini masih pertemuan ke-6, jadi minggu depan kita masih masuk pertemuan ke-7, baru nanti minggu tanggal 23 sampai 28 ini kan UTS ya. Nah, jadi nanti minggu depan kuis ya, biasanya saya di pertemuan ke-7 itu review sebelum UTS sama kuis, jadi nanti kisi-kisinya itu ada di pertemuan ke-7. Oke? Sampai sini dulu, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.